Shalom, teman-teman semua, salam damai untuk kita semua. Selamat datang di program siaran rohani Lensa Wina, Lentera Sabda Widya Yuwana. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita membaca Injil dan merenungkannya. Selamat menyaksikan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi setelah kita mendengarkan bacaan Injil ini, apakah Romo punya tanggapan atau mungkin menemukan sebuah pandangan yang menarik dari bacaan Injil ini, Romo? Baik, hari ini kan kita merayakan hari kenaikan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil, kita bisa menyimak para murid pergi ke Galilea. Seperti dulu, ada waktu kebangkitan, Yesus mengutus Maria Magdalena supaya pergi kepada para rasul, dan para rasul itu diminta pergi ke Galilea. Di sana mereka akan bertemu dengan aku. Saat inilah para murid datang ke Galilea dan para murid menyembah Tuhan Yesus. Artinya apa? Para murid ini sekarang ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka hari ini kita yang merayakan hari kenaikan Tuhan, kita merayakan misteri Yesus Kristus menjadi Raja semesta alam. Gitu. Baik, Romo. Jadi ya, para murid ini sebelum kebangkitan Kristus menganggap Kristus sebagai, apakah hanya sebagai seorang guru, atau memang sudah ada tanda-tanda nih kalau ternyata Yesus memang adalah Mesias, adalah seorang Tuhan gitu. Yang jelas mereka menganggap Mesias meskipun mereka ragu atau kecewa, sehingga mereka meninggalkan Yesus. Lalu sesudah peristiwa kebangkitan baru terbukalah mata mereka. Di Mesias tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, pada waktu kenaikan Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan perutusan para murid untuk mewartakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya para murid ini diutus mengajak banyak orang untuk bertobat dan menjadi anggota keluarga kudus Allah. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi para murid ini telah dipanggil menjadi murid, maka sekarang tugas para murid itu adalah memanggil banyak orang lain untuk menjadi murid Yesus juga, yaitu dengan memberitakan Injil kepada banyak orang atau kepada semua bangsa dan mengikuti Yesus.
dan mereka diutus untuk membaptis, mengajar bagaimana orang harus hidup sesuai dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan inilah tugas perutusan para murid oleh Yesus yang naik ke surga. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan rasa aman dan juga memberikan semangat. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus menjamin para murid dengan memberikan bantuan ilahi dalam melaksanakan misi tersebut, yang nanti mulai besok kita akan novena turunnya Roh Kudus, lalu nanti 50 hari sudah Paskah kita rayakan Pentakosta. Maka untuk hari ini kita bisa melihat Yesus yang mengutus para murid dan memberi semangat kepada para murid bahwa Yesus akan selalu hadir dalam karya para murid dalam gereja. Kita menjadi percaya diri dan memiliki keberanian menghidupi iman kita dalam mewartakan Injil. Demikian. Sebuah tanggapan, sebuah renungan yang cukup menarik, mungkin menarik sekali, terutama bagi saya pribadi, bagi para sivitas akademika di STKIP Widya Yuwana, karena kami adalah calon katekis, kami adalah garda terdepan gereja. Yang saya tangkap dari renungannya Romo tadi adalah bahwa ini tugas tidak hanya untuk kami, para calon katekis, tetapi juga bagi seluruh umat, bahwa semua umat Katolik adalah murid-murid Kristus. Mungkin itu ya Romo ya? Ya, kita semua murid-murid Yesus ini diutus untuk menjadikan banyak orang itu menjadi murid Yesus seperti kita. Artinya kita mewartakan Injil sukacita itu melalui pewartaan, melalui perbuatan, ya. Semua yang kita lakukan sebagai murid Yesus itu sebuah pewartaan. Renungan yang menarik. Jadi para penonton yang telah setia menemani di sini, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan Injil, kita juga sudah merenungkannya. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, yang menjadi apa yang kita hidupi. Demikian Lentera Sabda kita hari ini. Sampai jumpa di Lentera Sabda Widya Yuwana berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan sampai jumpa.